Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anjana Mafiro akan mempresentasikan keamanan informasi serangan aktif dan pasif dengan dosen pemangku Ahmad Hamdani, Magister Komputer. Pertama-tama, pada era internet saat ini, informasi sangat mudah diperoleh dan disebarluaskan. Oleh karena itu, informasi menjadi aset yang sangat berharga, baik perserorangan, pemerintahan, maupun swasta. Informasi memiliki nilai dan harus dilindungi, sehingga menjadi penting bagi individu untuk melakukan pelindungan terhadap informasi. Informasi sangat berharga karena jika suatu informasi tersebut berada di tangan pihak yang tidak berhak, bisa disalahgunakan. Sebagai contoh, jika data suatu perusahaan bisa diambil oleh pesaing bisnis lain, bisa digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan perusahaan tersebut. Namun, sampai saat ini, perusahaan belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya perlindungan informasi, karena masih banyak yang menganggap informasi bukan bagian dari aset. Pertama-tama, apa sih pengertian keamanan informasi? Keamanan informasi atau security management atau manajemen keamanan ialah suatu sistem untuk memberikan pemahaman yang utuh, terpadu, serta kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengamanan yang tepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, khususnya ancaman, gangguan yang mungkin terjadi, serta untuk mencegah sedini mungkin kerugian bagi perusahaan. Nah, dalam prinsip dasar membuat program keamanan informasi itu ada 3. Yang pertama, kerahasiaan, ialah informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi tersebut. Yang kedua, integritas, ialah informasi dijaga agar selalu akurat untuk menjaga informasi tersebut. Maka, informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. Yang ketiga, ketersediaan, artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Nah, dalam keamanan informasi itu selalu ada ancaman-ancaman. Ancaman keamanan informasi ialah bisa karena orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat merusak aset informasi tersebut. Ancaman itu ada 2, yaitu pertama, ancaman internal. Ancaman internal tidak hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga bisa agen, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan. Yang kedua, ancaman eksternal. Misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan kita atau juga sebagai pesaing bisnis kita. Jenis-jenis ancaman itu ada 2, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif itu mencakup pencurian data jika informasi Anda di database dan dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka Anda dapat kehilangan informasi atau juga bisa uang. Yang kedua, penggunaan sistem secara legal. Penjahat komputer jenis ini biasanya adalah seorang hacker, yaitu orang-orang yang senang mendapatkan data dan informasi penting yang mereka butuhkan, mengakses sistem laporan, dan membobol sistem keamanan untuk melakukan panggilan jarak jauh ilegal. Yang ketiga, penghancuran data secara legal. Seseorang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan mematikan sistem operasi komputer. Penjahat ini tidak harus ada di tempat kejadian. Ini juga bisa disebut dengan cracker. Dengan kata lain, cracker
sistem komputer yang tujuannya adalah untuk mencuri data atau merusak sistem Anda. Yang keempat, modifikasi secara legal. Perubahan-perubahan dalam data atau keterangan dan aplikasi secara nir disadari. Jenis modifikasi yang menciptakan pemilik sistem menjadi resah lantaran adanya perubahan dalam data dan aplikasi ditimbulkan sang program pelaksanaan yang mengganggu. Jenis pelaksanaan yang bisa mengganggu data atau aplikasi yang paling terkenal merupakan virus. Jadi, biasanya virus itu harus selalu dibersihkan agar tidak terjadi modifikasi secara legal. Yang kedua, ancaman pasif. Ancaman pasif itu mencakup kegagalan sistem inkonsistensi dan dapat terjadi karena kesalahan sistem atau kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, kesalahan manusia. Ketiga, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai merupakan faktor yang tak terduga yang dapat mengancam sistem informasi. Risiko keamanan informasi. Yang pertama itu interruption, ancaman terhadap ketersediaan. Artinya, data dan informasi dalam sistem komputer rusak dan hancur, sehingga tidak ada atau tidak dapat digunakan. Yang kedua, interception, ancaman terhadap rahasia. Artinya, seseorang yang tidak berwenang mengakses informasi dalam sistem komputer. Ketiga, modification, ancaman terhadap integritas. Ini berarti bahwa tidak hanya orang yang tidak berwenang dapat memperoleh akses, tetapi mereka juga dapat membuat perubahan pada informasi atau aplikasi. Yang keempat, fabrication, kehadiran orang yang tidak berwenang untuk meniru atau merusak objek dalam sistem. Macam-macam pengendalian. Karena sudah terjadi resiko, pasti ada pengendalian dalam sistem tersebut. Yang pertama itu pengendalian teknis. Ini adalah kontrol yang dibangun ke dalam sistem dan dibuat oleh produsen sistem selama siklus pengembangan sistem. Yang pertama itu pengendaliannya menggunakan identitas pengguna. Ini memberikan informasi yang Anda ketahui seperti kata sandi dan nomor telepon. Yang kedua, autentikasi penggunaan. Pengguna memverifikasi akses dengan memberikan apa yang mereka miliki, seperti chip, identifikasi, dan token. Yang ketiga, hak pengguna. Anda dapat memberikan hak kepada pengguna untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Ketika penggunaan mencapai 3 tingkat ini, mereka akan dapat menggunakan sumber informasi yang termasuk dalam pembatasan akses file. Yang kedua, pengendalian kriptografis. Penggunaan kode menggunakan proses matematika, meningkatkan keamanan data dengan mengaburkan data dalam format yang tidak bisa dibaca. Yang pertama itu enskripsi simetris. Untuk enskripsi ini, kunci enskripsinya sama dengan kunci deskripsi. Yang kedua, enskripsi asimetris. Dengan enskripsi, kunci enskripsi tidak sama dengan kunci deskripsi. Yang ketiga, pengendalian secara fisik. Ialah peringatan pertama dari penyusupan adalah mengunci pintu ruang komputer. Perkembangan lebih lanjut telah menghasilkan kunci yang lebih canggih. Yang keempat, pengendalian secara formal. Pengendalian formal mencakup mendefinisikan perilaku, mendokumentasikan prosedur dan praktik yang diharapkan, serta mengelola dan mencegah perilaku yang menyimpang dari kebijakan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian secara informal. Pengendalian informal meliputi program pendidikan dan pelatihan serta program pengembangan manajemen. Kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa karyawan perusahaan memahami dan mendukung program keamanan ini. Jadi, kesimpulan dari presentasi tadi ialah keamanan liputan atau information security dipakai buat menggambarkan potensi baik alat-alat komputer dan non-personal komputer dan non-komputer.
fasilitas, data, dan liputan menurut penyalahgunaan pihak-pihak yang berwenang. Keamanan liputan ditunjukkan buat mencapai 3 tujuan primer, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Ancaman keamanan sistem informasi di sisi lain adalah individu, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat merusak aset informasi. Ancaman terdiri dari ancaman internal dan eksternal. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi konsekuensi tak terduga dari pelanggaran keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan penipuan. Untuk mengontrol ancaman dan risiko keamanan informasi dapat diimplementasikan dengan berbagai kontrol, yaitu pengendalian secara teknis, pengendalian secara kriptografi, pengendalian secara fisik, pengendalian secara formal, dan pengendalian secara informal. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.